Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Darmawan, NIM 2211-2015, Prodi Teknik Informatika, Universitas Nurdin Hamzah. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal menggunakan Python, data visualization menggunakan Python. Langsung saja kita masuk ke latihan 1, yaitu Bitcoin price. Kita memiliki daftar harga Bitcoin yang dicatat setiap akhir minggu di 2010 dan 2019. Buat visualisasi yang memungkinkan Anda menjawab pertanyaan status apa 2016@201 yang cenderung memberikan pengembalian yang web baik bagi pemegang Bitcoin. Langsung saja kita masuk ke codingannya, itu kita ketik ini untuk markdownnya, yaitu solusi 1 menampilkan data daftar harga Bitcoin tahun 2018 dan 2019. Import matplotlib pplot as plt. Harga Bitcoin 2018 ini ada datanya, dan juga harga Bitcoin 2019 semua sudah tercantum datanya. Lanjut ke keterangan 2018 1, artinya minggu ke-1 tahun 2018. Asumsi 1 bulan 4 minggu, jadi minggu ke 1 sampai ke 52. PLT plot minggu ke harga Bitcoin 2018, line style marker 0, plot minggu ke harga Bitcoin 2019 marker X. PLT titel harga Bitcoin per minggu tahun 2018-2019. PLT Y label harga Bitcoin. PLT X label dalam jumlah minggu. PLT show untuk menampilkan data. Dan inilah hasil dari Bitcoin price, harga Bitcoin per minggu tahun 2018-2019. Jadi chart yang dipilih adalah chart line karena kasus ini menunjukkan perubahan harga Bitcoin dari waktu ke waktu, yaitu perubahan harga per minggu selama tahun 2018 sampai 2019. Terdapat total data adalah 104 minggu atau 52 minggu tahun 2018 dan 52 minggu tahun 2019. Jadi garis yang berwarna biru adalah ini, yang warna biru ini adalah perubahan harga Bitcoin tahun 2018, dan yang berwarna orange adalah perubahan harga Bitcoin tahun 2019. Ini yang orange. Jika dihitung nilai harga Bitcoin secara keseluruhan tahun 2018 dan 2019, maka sebagai berikut: pemegang Bitcoin akan memiliki keuntungan yang lebih banyak pada minggu ke-1 tahun 2018. Dari bulan Januari berwarna merah biru dot, karena pada saat itu banyak yang akan menjual Bitcoin. Semakin banyak pembeli Bitcoin, harga Bitcoin akan semakin naik, dan ini menyebabkan lebih banyak orang lain membeli Bitcoin saat harga Bitcoin mulai menyentuh titik puncak. Banyak orang yang ingin mengambil untung dengan menjual Bitcoin. Semakin banyak orang-orang yang menjual Bitcoin, maka harga Bitcoin akan semakin turun. Harga yang bergerak turun menyebabkan ketakutan atau fear pada publik, sehingga semakin banyak orang yang menjual Bitcoin lagi. Kita langsung masuk ke latihan yang kedua. Ini mengenai tentang permen. Jadi permen, kita memiliki sekantong permen. Terdapat 5 jenis permen, masing-masing diberi nama di bawah ini. Jadi diberi nama. Jadi buat diagram yang menunjukkan persentase peluang bahwa kita akan mengeluarkan permen Snickers dari kantong jika kita melakukan pengambilan acak. Sebutkan peluang memilih permen Snickers. Jadi codingannya yaitu import matplotlib pplot as plt. Jadi candy, name nama permen, KitKat, Snickers, Milky Way, Toblerone, Twix,
candy corn, ini harga permen yaitu 52, 39, 78, 13, 78. Ini banyaknya permen. Jadi lanjut ke warna permen. Explode 0,0.1,00,0. Jadi dalam deskripsi penjelasannya itu sneaker berada pada posisi kedua, maka explode-nya 0,1. PLT title atau jumlah setiap jenis permen. Jadi inilah lanjut candy cones, labels, candy names, nama permen, auto, persen 1.1 persen, colors warna, explode sama dengan explode, pseudo true. Jadi untuk menampilkan PLT show, kita ketik PLT show. Jadi menampilkan jumlah setiap jenis permen sneaker. Ini ada 15%, 30%, 50%, 30%, 20%. Jadi chart yang dipilih adalah V-chart karena menunjukkan seberapa banyak dari setiap jenis kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhan. Untuk menghitung peluang munculnya permen sneakers secara acak, maka rumusnya adalah jumlah permen sneakers atau total jumlah semua permen. Begitu juga untuk setiap jenis permen lainnya dihitung dengan cara yang sama, sehingga yang paling cocok adalah menggunakan V-chart. Jadi lebih menggunakan V-chart. Langsung saja kita masuk ke soal yang latihan ketiga, yaitu tentang makanan restoran. Makanan restoran memiliki menu makanan penutup yang terlalu besar, maka ingin memotong beberapa item dari menu. Untuk membuat sebagian besar pelanggan merasa senang, mereka ingin menghapus hanya 3 makanan penutup yang paling tidak populer dari menu. Jika kita memiliki daftar makanan penutup yang disajikan restoran, serta hitungan berapa kali makanan penutup tersebut dijual dalam seminggu terakhir, buat visualisasinya. Jadi ini membuat sebutkan 3 makanan penutup yang harus disingkirkan. Jadi kita masuk ke codingannya, yaitu import matplotlib p.pilot as plt, import nampi as np, import pandas as pd. Jadi dessert sales. Ini jenis-jenis makanan yang harus disingkirkan. Jadi jumlah jual ini DP sama dengan PD, data frame, dessert slash dessert sales, jumlah terjual, jumlah jual. Jadi DF sort values by sama dengan jumlah terjual, impress true, egg core np arrange len DF colors, ini warnanya in range, warna default untuk sewa bar, max index DF jumlah terjual, indeks dari bar dengan nilai tertinggi, colors max index, ubah warna bar dengan nilai tertinggi menjadi merah. PLT figure fix size, ini ukuran figur yang lebih besar, lebih lebar. PLT bar core DV jumlah terjual, tick label DF dessert sales color. PLT tick rotation 90, PLT label jumlah dessert terjual, PLT label jenis dessert, PLT title jumlah penjualan setiap jenis dessert, PLT show. Inilah jumlah penjualan ini, grafik dari jumlah penjualan setiap jenis dessert. Ini ada chart yang dipilih adalah bar chart karena diagram digunakan untuk membandingkan kategori data satu sama lainnya, itu membandingkan jumlah setiap jenis dessert yang sudah terjual dalam seminggu terakhir. Jadi jumlah penjualan terendah yaitu didapat oleh coklat chips, mousse, truffles, sedangkan untuk jenis dessert yang paling tinggi penjualannya adalah es krim. Dapat disimpulkan bahwa es krim dapat direkomendasikan untuk disediakan lebih banyak sehingga dapat meningkatkan omset restoran. Langsung saja masuk ke latihan keempat, yaitu penggunaan CPU. Kita memiliki pengguna CPU rata-rata per jam untuk komputer pekerja selama seminggu. Nah, jadi apakah pekerja tersebut bekerja pada akhir pekan, pada hari apa pekerja mulai bekerja pada komputer mereka pada malam hari. Jadi import
Seaboard as SNS, import matplotlib p.pyp load as plt. Jadi day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Jadi ini jam dari 0 sampai 23, CPU usage ini, terus create the head map, SNS head map, CPU usage, tick label day, tick labels sama dengan jam, plt. So untuk menampilkan data dari bekerja. Jadi chart yang dipilih adalah heat maps karena grafik ini menggunakan kode warna untuk mewakili nilai atau kepadatan relatif data di seluruh permukaan. Warna-warna ini kemudian dapat digunakan untuk memeriksa data secara visual guna menemukan kelompok dengan nilai serupa dan mendeteksi tren dalam data. Lanjut yang soal kelima, yaitu jamur. Seorang peneliti sedang mempelajari jamur. Mereka telah menemukan cincin jamur dan memberi label koordinat. Jadi buat bagan yang mungkin peneliti memperkirakan pusat pertumbuhan. Jadi langsung saja kita masuk ke codingannya, yaitu import matplotlib .pyp load as plt. X ini datanya dan Y ini datanya. Lanjut plt scatter x, y plt. So untuk menampilkan, pada kasus ini digunakan scatter plot chart, yaitu sebuah tipe grafik yang digunakan untuk menggambarkan suatu data dengan menggunakan koordinat Cartesian. Lanjut kita masuk ke latihan ke-6, yaitu visualisasi statistik berdasarkan dataset. Nah ini import pandas as pd, import matplotlib p.pyp load as plt. Jadi lokasi file CSP nya latihan 6 ini sudah kita download, lalu kita copy paste, lalu kita paste ke latihan 6 ini, rd task transaction 1k CSP. Jadi membaca file CSP ke dalam data frame, yaitu df pd read CSP latihan 6 df untuk menampilkan output dari visualisasi statistika berdasarkan datasetnya. Lanjut grup df, group by, product ID, cons, group, dan ini hasilnya, outputnya. Lanjut kita sort group, sort values by transaction ID ascending false, sort, dan ini outputnya juga top 5 sort head 5 top 5 dan menghasilkan output berupa transaction ID, data times, customer ID, card ID. Lanjut ke import pandas as pd, import nampi as nepi latihan 6 yang kita copy paste tadi. Langsung kita paste lagi, df pd read csp latihan 6 df describe. Nah ini outputnya. Lanjut ke df describe include in 64, outputnya juga df. Lanjut ke product cons, df product id value cons 2 frames, product cons renames columns, product id value cons in place true product cons. Nah ini hasil dari output dari product cons tadi. Lanjut top 5 product cons head top 5 ini. Jadi buatlah deskripsi statistik visualisasi box plot untuk menjelaskan top 5 produk dengan penjualan terbanyak. Nah, jadi import pandas as pd, import nampi as np latihan 6b. Ini data yang kita copy paste tadi, df pt read csp latihan 6b, df gp test 2, df customer id price grouped test body style, df gv test 2 group by customer id group test body style head group. Nah ini kita tampilkan output dari group tadi. Lanjut dengan sort group used by customer ending false, sort
Lanjut, kita dapat memperoleh nilai dari grup. Metode yang digunakan adalah get group. Oke. Ini sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.